Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang konduktivitas dan resistivitas bahan. Mudah-mudahan penyajian ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua terkait dengan bagaimana konsep penerapan resistivitas dan konduktivitas ini dalam mengukur hambatan dari suatu larutan. Materi ini saya peroleh dari hasil belajar yang saya dapatkan di perkuliahan teori dan praktek elektrodinamika bersama Profesor Ariswan dalam program Magister Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau ternyata dalam penyampaian saya ada salah kurangnya, silakan nanti diberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Baik, kita awali dari pendahuluan. Ketika kita membahas tentang konsep listrik di dalam suatu konduktor, maka perlu diingat bahwa untuk menghasilkan arus listrik harus ada gaya pendorong muatan listrik. Gaya pendorong muatan listrik itu sering disebut di dalam konsep listrik magnet dengan istilah GGL, gaya gerak listrik. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya suatu konduktor yang punya luas penampang A, pada konduktor ini mengalir arus sebesar I. Mengalir arus sebesar I. Maka sebenarnya pada saat arus listrik mengalir di dalam konduktor ini, di sana ada elektron yang jumlahnya banyak sekali yang bergerak tiap satuan waktu. Itulah sebabnya mengapa arus listrik itu dirumuskan dengan Q per T, karena memang arus listrik itu menggambarkan banyaknya muatan dalam hal ini elektron yang bergerak mengalir tiap satuan waktu. Nah, dengan kata lain sebenarnya ketika elektron ini tidak bergerak, maka tidak ada arus yang mengalir pada konduktor ini. Sehingga dalam hal ini harus ada gaya yang membuat elektron yang ada pada konduktor itu berpindah bergerak secara terus-menerus untuk menghasilkan arus listrik. Nah, tentu saja gaya pendorong pada elektron di dalam konduktor bukanlah gaya seperti dalam konsep Newton yang dia itu tarikan, dorongan yang dimensinya bersatuan Newton gitu. Dalam konsep listrik statis, listrik dinamis, gaya yang menyebabkan elektron itu bergerak bukan tarikan atau dorongan dalam mekanika, tetapi yang menyebabkan elektron itu bergerak adalah adanya perbedaan tegangan perbedaan potensial listrik di dalam konduktor tersebut. Artinya gaya pendorong muatan listrik itu adalah potensial listrik. Selain konsep ini I sama dengan Q per T, kemudian yang menyebabkan elektron itu bergerak adalah beda potensial, kita juga mengenal rapat arus. Rapat arus itu diartikan sebagai besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor dibagi dengan luas penampangnya. Jadi rapat arus itu I per A. Nah, rapat arus itu juga didefinisikan secara konseptual dengan rumus J sama dengan sigma kali F. Sigma ini menyatakan konduktivitas
listrik ya dari bahan konduktor tersebut, sedangkan F itu menyatakan gaya persatuan muatan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa yang mendorong muatan listrik di dalam konduktor itu bukan gaya bagaimana hukum mekanika, tetapi sebenarnya adalah tegangan listrik. Nah, tentu saja bahan yang dapat mengalirkan arus listrik, dalam hal ini adalah konduktor, pasti memiliki konduktivitas listrik dan juga memiliki resistivitas listrik atau hambatan jenis dari bahan itu. Nah, hubungan antara resistivitas atau hambatan jenis bahan dengan konduktivitas listriknya itu adalah Rho sama dengan 1/sigma. Ya. Mana Rho itu adalah resistivitas atau hambatan jenis bahan. Kalau hambatan jenis bahan itu satuannya Rho meter, berarti konduktivitas listrik itu satuannya adalah Rho meter. Kalau resistivitas atau hambatan jenis bahan satuannya ohm meter, berarti satuan dari konduktivitas listrik adalah ohm meter pangkat min 1. Karena antara Rho dan konduktivitas, Rho dan sigma itu berbanding terbalik. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara kita menghitung besarnya potensial termasuk besarnya hambatan untuk bola yang berongga. Misalnya kita punya sebuah bolanya berongga ya, bolanya berongga. Katakanlah misalnya kalau diambil dari pusat bola, bola kecil itu jari-jarinya R1, sedangkan bola yang besar jari-jarinya R2. Mereka satu titik pusat, memiliki satu titik pusat yang sama. Disebut berongga karena distribusi muatan itu tidak ada pada seluruh bola, tapi hanya ada pada permukaan dan juga antara rongga dengan permukaan bola. Di dalam rongga itu ada apa? Bisa saja vakum atau bisa saja bahan tertentu dengan konduktivitas yang berbeda dengan lapisan berikutnya. Nah, untuk menghitung bagaimana besar potensial listrik yang ada pada bola berongga ini, kita nanti akan menggunakan konsep ini, konsep rapat arus J sama dengan sigma kali F. F itu adalah gaya persatuan muatan. Nah, cuman kita perlu ingatkan kembali bahwa gaya persatuan muatan dalam konsep yang lebih umum, dalam konsep elektromagnetik adalah F sama dengan E tambah V kali B. Ini adalah medan listrik, tambah V ini adalah kecepatan gelombang, sedangkan B ini adalah medan magnet. Ini adalah gaya persatuan muatan dalam konteks universal ya, atau dalam konteks yang umum. Nah, akan tetapi untuk yang non relativistik, maksudnya untuk kasus objek yang tidak memiliki kecepatan yang besar, itu V-nya kalau kita kaitkan dengan gaya persatuan muatan umum itu sangat kecil ya, sangat kecil gitu. Sehingga komponen V ini hampir mendekati 0, sehingga ketika komponen yang sangat kecil ini dikali dengan berapapun besar medan magnet yang muncul, maka ini kontribusinya bisa diabaikan. Sehingga F yang nanti kita akan pakai itu adalah sama dengan E. Artinya kontribusi yang muncul dari gaya persatuan muatan itu muncul dari besaran medan listriknya saja yang kita tinjau untuk kasus yang non relativistik. Nah, sehingga rapat
arus bisa kita tuliskan menjadi J sama dengan sigma kali E, karena F sudah kita substitusi menjadi nilai E. Nah, berikutnya supaya kita bisa mendapatkan nilai E, kita bisa gunakan hukum Gauss. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, bahwa ketika kita ambil rumusan hukum Gauss dengan konsep mengambil permukaan Gauss sedemikian rupa, kita bisa dapatkan nilai E itu adalah sama dengan E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali 1/r kuadrat kali R caping atau vektor satuannya. Q ini adalah total muatan yang terdistribusi di dalam bola ini, sedangkan R itu adalah jarak atau jari-jari tertentu dari permukaan Gauss yang dimisalkan. Jadi ini kita ambil rumusan umumnya saja terlebih dahulu. Nah, sehingga kuat arus listrik pun kita bisa tentukan nanti melalui rumusan I sama dengan integral J.dA. Ini dari mana? Karena tadi kan secara definisi J itu adalah I per A. Jadi kalau kita mau ambil I itu adalah JA. Kalau kita ingin mengambil besar arus kontribusi dari seluruh luas permukaan bola, ya, maka ini kita integralkan gitu. Kita integralkan. Sehingga rumusannya menjadi I sama dengan integral JDA J.dA. Karena J tadi adalah E kali sigma, sigmanya adalah besaran yang tetap, bisa dikeluarkan, sehingga I rumusannya adalah integral E.dA. Ya. Nah, sedangkan integral E.dA itu, ya, berdasarkan hukum Gauss adalah Q per epsilon 0. Ya, dia dianggap sebagai suatu benda yang memiliki sumber muatan gitu ya, sebesar Q. Sehingga I adalah sigma kali Q per epsilon 0. Dengan kata lain, dari rumusan ini kita bisa ambil Q sama dengan epsilon 0 per sigma kali I. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghitung V? V atau potensial listrik pada bola berongga ini kita bisa hitung dengan rumusan min integral dari R2 sampai R1 kali E.dl. Ini sudah kita pahami ya saat kita belajar tentang hukum Gauss. Nah, sehingga kalau kita jabarkan dengan mensubstitusikan nilai E Q per 4pi epsilon 0 kali 1/r kuadrat ke dalam persamaan ini, kita bisa peroleh bentuknya menjadi V sama dengan min Q per 4pi epsilon 0 kali integral R2 sampai R1 dari 1/r kuadrat. DL kita ganti dengan DR. Sehingga dengan menyelesaikan pengintegralan ini, ya, integral 1 per R kuadrat DR ini kan sama dengan integral R pangkat min 2 DR. Sehingga kalau kita integralkan 1 per min 1 R pangkat min 1, sehingga ini menjadi min 1 per R. Batas bawahnya R2, batas atasnya R1. Kalau kita masukkan, kita substitusikan kembali, berarti ini menjadi minus, ya, 1 per R. 1 kurang 1 per R2. Jadi ketika komponen integral ini kita ganti dengan min 1 per R1 kurang 1 per R2, maka tanda min yang di sini menjadi plus, ya, karena bertemu dengan min yang di sini. Sehingga tegangan bola berongga dalam kondisi yang seperti ini bisa dituliskan menjadi Q sama dengan P sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali 1 per R1 kurang 1 per R2. Nah, selanjutnya
kita bisa simpulkan ya bahwa pada bola berongga itu nilai potensialnya kita peroleh Q per 4 pi epsilon 0 kali 1 per R1 kurang 1 per R2. Kalau kita sederhanakan kembali bentuk ini menjadi R2 kurang R1 dibagi dengan R1 kali R2. Dengan mensubstitusikan nilai Q tadi, yaitu epsilon 0 per sigma kali I, dan nilai rho adalah 1 per sigma ke dalam persamaan ini ya, maka potensial bola berongga itu bisa kita tuliskan menjadi rho per 4pi kali R2 kurang R1 per R1 kali R2 dikali dengan I. Nah, ini adalah rumusan untuk bola berongga, potensial bola berongga. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada kasus bola berongga itu rongganya sangat kecil sekali dibanding dengan jari-jari yang bola lebih besar gitu. Nah, maka dalam hal ini rumusan P sama dengan rho per 4pi kali R2 kurang R1 per R1 kali R2 kali I bisa kita anggap nilai R1-nya itu karena kecil sekali itu menjadi 0 ya. Jadi R2 kurang R1 itu kontribusinya sangat kecil. Karena dia R2 dan R1 itu pengurangan. Jadi ini bisa diabaikan. Tetapi kalau R1 kali R2 ini tidak bisa diabaikan karena dia operasinya perkalian ya, sekecil apapun dia akan memberikan kontribusi. Karena R1 dan R2 di sini berinteraksi gitu. Sehingga dia tetap kita tulis. Nah, tapi ini kenapa dianggap 0? Karena kontribusi pengurangan, operasi pengurangan itu sangat kecil ya. Sangat kecil, tidak terlalu signifikan mengubah nilai R2. Sehingga potensialnya bisa kita tulis menjadi rho per 4pi. Ini menjadi 0, berarti R2 per R1 kali R2 kali I. R2 nya bisa kita coret, kita hilangkan, sehingga potensial bola berongga yang rongganya sangat kecil itu menjadi P sama dengan rho per 4pi dikali 1 per R1 dikali dengan I. Nah, kemudian ketika persamaan ini I-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka kita akan peroleh P per I sama dengan rho per 4pi kali 1 per R1. P per I itu kalau kita kaitkan dengan hukum Ohm itu adalah rumusan dari R ya. Rumusan dari R. Sehingga persamaan ini sebenarnya adalah persamaan dari hambatan. Ya, hambatan bahan konduktor yang dialiri oleh arus tadi. Sehingga R sama dengan, kalau kita simpulkan dengan R, itu adalah rho per 4pi kali 1 per R1. Nah, persamaan inilah sebenarnya yang akan digunakan untuk menentukan nilai rho, ya, menentukan nilai resistivitas, termasuk konduktivitas. Kalau udah dapat rho kan nanti bisa dapat sigma dari suatu larutan. Misalnya dalam hal ini adalah air laut, ya. Sebagai studi kasus misalnya, ini ada laut ya. Jadi di dalam laut itu dimasukkan ada 2 bola konduktor kecil yang rongganya sangat kecil nih, yang rongganya sangat kecil. Bola yang kedua juga sama, sedemikian rupa diberikan potensial yang bisa diatur sehingga nanti akan muncul arus. Nah, untuk hambatan pada bola yang pertama itu adalah rho per 4pi kali 1 per R1. Dianggap jari-jarinya adalah R1 ya. Jari-jarinya adalah R1. Bola kedua juga identik seperti itu. Kenapa R1? R2-nya hilang karena dianggap R2-nya itu besar ya, besar gitu, besar sekali dibanding dengan rongga kecil yang jari-jarinya R1. Sehingga kalau kita gambarkan dalam rangkaian, sebenarnya skema studi kasus kita ini seperti ini, dapat digambarkan ada 2 buah hambatan
yang dirangkai secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan gitu. Nanti kasusnya ya apakah kita tinjau hambatan dalam dari sumber tegangan atau tidak, itu tidak menjadi persoalan ya. Nanti kita tinggal sesuaikan dalam bentuk rumusnya. Nah, yang jelas studi kasus kita ini membuat kita bisa menghitung nilai R totalnya, R total yang ada di dalam ini menjadi apa? Yaitu R1 tambah R2 karena dia dirangkai secara seri gini. Karena arus kan mengalir begini. Nah, pada rangkaian tertutup seperti ini. Sehingga rho per 4pi 1 kali 1 per R1 tambah rho per 4pi kali 1 per R1 itu sama artinya 2 kali rho per 4pi kali 1 per R1, sehingga menjadi 2 per 4 itu adalah setengah. Berarti R adalah rho per 2pi R1. Ini hambatan yang ada di dalam ini, di dalam air laut. Nah, ketika studi kasus itu kita sajikan dalam hasil pengukurannya kita sajik. Ketika hasil pengukuran dari studi kasus itu kita sajikan dalam tabel, nanti kita bisa dapatkan nilai tegangan yang kita ubah-ubah, lalu kita bisa ukur berapa nilai arusnya. Nah, dengan data-data itu kita bisa sajikan dalam bentuk grafik V versus I, dan grafik itu nanti kita cari garis lurusnya sedemikian rupa sehingga garis lurus itu nanti memiliki sudut atau kemiringan tertentu. Nah, dalam hal ini kemiringan tertentu itu adalah gradien dari garis itu. Gradien dari garis linear ini adalah M, diperoleh dari nilai tangen alfa. Tangen alfa itu bisa didapatkan melalui delta I bagi delta V ya. Jadi kita bisa misalnya di sini nanti titik yang diambil, misalnya ini adalah titik terbaik yang kita ambil, delta I, delta V ya. Ini V2, ini V1, ini I1, ini I2 ya, katakanlah sedemikian sehingga kita bisa dapatkan nilai gradiennya. Nah, ketika nilai gradiennya diperoleh, itu kita bisa dapatkan hubungan antara I dengan V ada gradien sebesar I1 per R ya, ada gradien sebesar 1 per R. Sehingga kita bisa katakan M itu adalah sehingga kita katakan M itu adalah 1 per R, berarti R adalah 1 per M. Nah, kalau kita substitusi nilai R tadi adalah rho per 2 pi R1, maka nilai rho per 2 pi R1 itu sama dengan M. M ini nilai kemiringannya yang kita dapat dari data eksperimen. Sehingga kita bisa tuliskan dalam kasus yang pertama ini, rho adalah 2 pi R1 per M. Nah, bagaimana jika R totalnya itu bukan R, tapi ada hambatan dalam pada tegangan atau ada hambatan lain yang misalnya R gitu ya, totalnya adalah R kecil. Nah, berarti nanti R yang kita peroleh itu mestilah resultan dari R1 tambah R2 tambah R yang lain ya, daripada ini yang hambatan air laut ini. Sehingga dalam kasus ini kita bisa tuliskan kembali R sama dengan resultan R1 tambah R2 adalah rho per 2 pi R1. R ini adalah jari-jari kecil ini ya, jari-jari kecil bola berungga. Tambah R, sedangkan R ini adalah hambatan dalam di luar hambatan yang ada di dalam air laut. Nah, sehingga kita dapatkan data eksperimennya, kita plot titik-titik V versus I, kita dapatkan gradien sama seperti tadi, berarti R total nanti adalah 1 per M. Kalau kita masukkan nilai R total itu rho per 2 pi R1 tambah R sama dengan 1 per M, berarti nanti rho sama dengan 2 pi R1 kali 1 per M kurang R. Nah, persamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau seandainya tidak ada hambatan lain yang dianggap berkontribusi dalam rangkaian kasus kita,
Berarti ini komponennya kita jadikan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti kembali ke bentuk semula, bahwa nilai rho-nya itu adalah 2πr1 dibagi dengan M. Nah, persamaan ini menunjukkan pada kita bahwa resistivitas atau hambatan jenis bahan itu ya hanya bergantung kepada M saja ya, karena besaran lainnya konstan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi, M itu bergantung pada nilai delta I per delta P, bergantung pada pengukuran. Nah, itu artinya resistivitas bahan yang kita ukur dalam hal ini ya bergantung pada karakteristik ya bahan yang kita hendak ukur. Kalau misalnya nanti diminta menghitung konduktivitas listriknya berapa, ya kita tinggal gunakan hubungan sigma sama dengan 1 per rho. Baik, saya kira itu saja dulu untuk penyampaian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, masukan sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.